Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kisah sebelumnya, di mana Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiyallahu an telah berlindung di Gua Thur selama 2 hari lamanya, dan setelah itu mereka bertolak ke Madinah. Sementara itu kaum Mekah setelah gagal menemukan Rasulullah dan Abu Bakar, mereka mengadakan sayembara. Siapa saja yang berhasil menyerahkan kepada kaum Mekah Rasulullah dan Abu Bakar hidup atau mati, maka akan menerima hadiah 100 ekor unta. Pengumuman itu disebar di tengah kabilah-kabilah di sekitar Mekah. Tergiur oleh hadiah itu, Suraqah bin Malik bin Jusum, seorang kepala kabilah Baduy, berangkat mengejar dan akhirnya melihat rombongan Rasulullah di jalan menuju ke Madinah. Dilihatnya 2 unta dikendarai dan yakin bahwa penunggangnya adalah Rasulullah dan Abu Bakar. Dihardiknya kudanya. Kuda itu mendompak dan jatuh sebelum dapat mendekat, dan Suraqah pun ikut jatuh. Sebelum dilanjut, sejenak kami ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe. Dan bagi teman-teman yang belum, silahkan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Peristiwa pengejaran Rasulullah SAW ini kemudian hari diceritakan sendiri oleh Suraqah bin Malik. Katanya, "Setelah aku jatuh dari kudaku, aku periksa peruntungan nasibku dengan cara kebiasaan tahayul orang Arab, dengan melemparkan panah-panah. Panah-panah itu meramalkan kemalangan. Tetapi iming-iming hadiah sangat kuat. Aku tunggangi lagi kudaku dan meneruskan lagi pengejaran, dan hampir-hampir aku dapat mengejar Rasulullah yang berkendaraan dengan penuh wibawa dan tidak menoleh. Tetapi Abu Bakar berkali-kali menengok ke belakang, jelas karena sangat khawatir akan keselamatan Rasulullah. Ketika aku mendekat, kudaku mendompak lagi dan aku pun jatuh. Sekali lagi ku periksa peruntungan nasibku dengan panah. Sekali lagi ramalannya menunjukkan kemalangan. Kaki kudaku terperosok dalam sekali ke dalam pasir. Untuk menaiki kudaku dan meneruskan pengejaran menjadi sangat sukar. Maka barulah aku mengerti bahwa rombongan itu ada dalam perlindungan ilahi. Aku berteriak memanggil dan minta mereka berhenti. Setelah cukup dekat, aku menerangkan maksudku yang buruk dan perubahan yang timbul dalam hatiku. Aku menerangkan akan mengurungkan pengejaran dan akan pulang. Rasulullah mengizinkan aku pergi, tetapi dengan perjanjian akan tutup mulut dan tidak menceritakan pengalamannya kepada siapapun. Aku mulai yakin bahwa Rasulullah adalah benar dan ditakdirkan untuk berhasil. Aku memohon kepada Rasulullah untuk menulis keterangan jaminan keamanan untuk keperluanku pada saat beliau sudah berjaya. Rasulullah SAW menyuruh Amir bin Fuhairah membuat surat keterangan jaminan, dan dilakukannya dengan segera. Ketika aku sudah siap untuk pulang dengan membawa surat itu, Rasulullah menerima kabar gaib tentang kemudian hari dan bersabda, "Suraqah, bagaimana engkau akan merasa kalau memakai gelang-gelang emas Kisra di pergelanganmu?" Tercengang atas kabar gaib itu, aku bertanya, "Kisra yang mana? Kisra bin Hormiz, Maharaja Iran?" Rasulullah menjawab, "Betul." 16 atau 17 tahun kemudian, kabar gaib itu menjadi sempurna secara harfiah. Suraqah menerima Islam dan pergi ke Madinah. Rasulullah wafat, dan sesudah beliau, mula-mula Abu Bakar dan kemudian Umar menjadi khalifah. Kemudian bertambah besarnya pengaruh Islam menjadikan bangsa Iran iri hati dan mendorongnya untuk menyerang kaum muslim. Tetapi daripada menundukkan kaum muslim, mereka sendiri yang ditundukkan. Ibu kota Iran jatuh ke tangan umat Islam yang merampas segala isi khazanah, termasuk juga gelang-gelang emas yang biasa dipakai oleh Kisra pada waktu sidang-sidang kenegaraan. Sementara itu, sesudah Suraqah masuk Islam, ia sering menceritakan pengejaran Rasulullah dengan rombongan dan menggambarkan apa yang telah terjadi antara dirinya dan Rasulullah dalam peristiwa itu. Saat rampasan-rampasan perang diletakkan di hadapan Khalifah Umar, beliau melihat gelang-gelang emas itu dan ingat akan perkataan Rasulullah terhadap Suraqah. Hal itu suatu kabar gaib agung di masa Islam, sama sekali tak berdaya. Umar mengambil keputusan untuk menyempurnakan kabar gaib itu, maka Suraqah pun beliau panggil dan beliau memerintahkan kepadanya untuk memakai gelang-gelang emas tersebut.
Awalnya Suraqah memprotes bahwa pemakaian emas oleh kaum pria telah dilarang oleh Islam. Umar menjawab bahwa hal itu memang benar, tetapi kejadian ini suatu kekecualian. Rasulullah SAW telah melihat lebih dahulu gelang-gelang emas Kisra itu ada pada pergelangannya, maka itu ia harus memakainya sekarang, walaupun menghadapi resiko siksaan. Sesungguhnya Suraqah berkeberatan memakai gelang itu karena menghormati ajaran Rasulullah SAW. Jika tidak demikian, ia sangat berhasrat seperti tiap-tiap orang lain untuk memberi bukti yang terlihat sempurnanya suatu kabar gaib yang agung. Suraqah bin Malik mengenakan gelang-gelang emas itu pada lengannya, dan kaum muslimin melihat dengan mata sendiri sempurnanya kabar gaib itu. Nabi yang dulu pernah melarikan diri itu telah menjadi raja. Beliau sendiri telah tiada, tetapi para khalifah beliau dapat menyaksikan sempurnanya kata-kata dan kasab-kasab beliau. Simak kelanjutan sejarah hidup Nabi Muhammad di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.